1. Bidang bahasan ekonomi deskriptif adalah acara pemerintah menggunakan sumber daya demi kemakmuran rakyat. B. Cara individu dan masyarakat mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemakmuran. C. Pengumpulan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. D. Mengkritik peran swasta dan pemerintah dalam menghadapi kelangkaan. E. Asumsi bahwa setiap individu bekerja secara rasional. Jawaban yang benar adalah C. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan dan mengumpulkan fakta-fakta atau informasi ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik, tanpa mengambil suatu kesimpulan. 2. Cara kerja ilmu ekonomi terapan adalah A. Memanfaatkan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk memberi penjelasan atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. B. Memberi nasihat kepada pengambil keputusan berdasarkan analisis data atau gejala yang diolah oleh ekonomi deskriptif. C. Mengambil kesimpulan dari teori-teori ekonomi dengan cara menganalisis masalah dan menggunakan data. D. Menerapkan solusi dan kesimpulan terhadap suatu masalah ekonomi. E. Menerapkan kesimpulan dari teori ekonomi terhadap situasi ekonomi yang tidak menentu. Jawaban yang benar adalah D. Ekonomi terapan merupakan penerapan atau penggunaan ilmu-ilmu dan teori-teori ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi. Cara kerja ilmu ekonomi terapan ialah dengan menerapkan solusi dan kesimpulan terhadap suatu masalah ekonomi. 3. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk A. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jumlah dan kualitasnya. B. Membuat daftar prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. C. Memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam memenuhi kebutuhan. D. Menekan dan mengurangi jumlah kebutuhan manusia yang makin beragam. E. Dipergunakan dalam berbagai alternatif pilihan untuk memenuhi kebutuhan. Jawaban yang benar adalah C. Manfaat ilmu ekonomi. 1. Membantu menemukan cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. 2. Membantu memilih alat pemuas kebutuhan secara optimal. 3. Membantu untuk memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. 4. Ilmu ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah merupakan bagian dari ekonomi. A. Teori. B. Positif. C. Terapan. D. Normatif. E. Pembangunan. Jawaban yang benar adalah C. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Syariat itu sendiri adalah peraturan hidup bagi manusia sesuai ajaran dalam Al-Quran dan Hadits. Nilai yang mendasari ekonomi syariah adalah ajaran tauhid. 5. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah A. Jaminan sosial. B. Hak bersama dalam masyarakat. C. Distribusi kekayaan terbatas. D. Setiap individu memiliki kekayaan yang tidak terbatas. E. Kesejahteraan hanya untuk pemimpin. Jawaban yang benar adalah B. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. 6. Karakteristik yang terdapat dalam ekonomi syariah adalah A. Riba. B. Zakat. C. Sedekah. D. Harta. E. Investasi. Jawaban yang benar adalah C. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasai prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Ekonomi Islam menganjurkan distribusi untuk keadilan sosial, seperti sedekah.
7. Suatu daerah baru saja terkena musibah banjir dan mengalami kesulitan air bersih, sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit. Penyebab dari kelangkaan air bersih adalah A. Harga air bersih cenderung naik, B. Kebutuhan air bersih tidak terbatas, C. Setiap orang memaksimumkan kepuasannya, D. Persediaan tidak sesuai dengan rencana, E. Sumber air bersih tercemar kotor. Jawaban yang benar adalah E. Kelangkaan air bersih saat banjir lebih disebabkan karena sumber air atau sumur yang tercemar akibat banjir, sehingga air sumur tidak layak untuk digunakan. Di sisi lain jumlah konsumen memang tetap, tetapi karena jumlah pemenuh kebutuhannya berkurang, maka terjadilah kelangkaan. 8. Keluarga Samudra adalah keluarga yang sangat berimbang dalam pemenuhan kebutuhan. Setiap hari mereka mengonsumsi makanan yang bergizi dan bervariasi, agar tidak membosankan. Selain itu, tiap minggu mereka menonton film atau pergi menonton konser. Dasar pemenuhan kebutuhan mereka adalah atas, A. Tingkat intensitas, B. Subjek yang membutuhkan, C. Waktu, D. Sifat pemenuhan kebutuhan, E. Jenis barang yang dikonsumsi. Jawaban yang benar adalah D. Berdasarkan soal di atas, keluarga Samudra mengonsumsi makanan yang bergizi dan bervariasi, agar tidak membosankan, menonton film atau pergi menonton konser. Hal itu termasuk kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yakni, 1. Kebutuhan jasmani, 2. Kebutuhan rohani. 9. Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, dan mutlak harus dipenuhi disebut kebutuhan, A. Saat ini, B. Primer, C. Sekunder, D. Tersier, E. Tambahan. Jawaban yang benar adalah B. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer mutlak harus dipenuhi. Apabila salah satu kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan seseorang tidak layak. Kebutuhan pokok meliputi kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 10. Kebutuhan akan barang-barang mewah dinamakan kebutuhan, A. Primer, B. Sekunder, C. Tertier, D. Tambahan, E. Komplementer. Jawaban yang benar adalah C. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang identik dengan pemenuhan barang mewah, dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan pribadi. Contoh, pakaian branded, liburan ke luar negeri, kendaraan mewah.